kaum muslimin muslimat di mana saja berada. Pagi ini saya akan berbincang dengan Ketua Bidang Garapan Perjakatan PW Persis DKI Jakarta, yakni Al-Ustadz Daniel Barkah, Sarjana Syariah. Mudah-mudahan perbincangan ini membawa manfaat untuk kita semua, terlebih untuk kemajuan jamiah kita khususnya di DKI Jakarta. Baiklah, Ustadz sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu kita bicarakan mengenai masalah jamiah, terutama masalah perjakatan, karena kondisi kita dalam keadaan katakanlah musibah ya, yang tidak terduga dari awal, padahal kita sudah katakanlah siap-siap untuk melaksanakan berbagai ketentuan yang sudah digariskan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun melalui tugas dari jamiah. Nah, bagaimana menyikapi kondisi seperti sekarang ini khususnya dalam kelancaran di bidang perjakatan khususnya yang ada di DKI, Ustaz? Baik, atur nuhun Ustaz Jana. Pertama, kondisi COVID-19 ya yang sekarang ini menimpa kaum muslimin di Indonesia khususnya, juga seluruh umat manusia lah di seluruh dunia. COVID-19 ini tidak hanya berdampak kepada kesehatan masyarakat, tapi juga berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat. Misal terutama dalam dunia perzakatan, mungkin yang beberapa tahun lalu atau tahun lalu itu masih bisa jadi muzaki, bisa jadi di tahun ini malah jadi mustahik dengan kondisi yang sekarang semakin luar biasa dirasakan oleh masyarakat muslim terutama. Bahkan yang mustahik saja bisa jadi makin terpuruk kondisinya, apalagi dengan adanya kondisi sekarang gitu, tidak bisa melakukan aktivitas bekerja, tidak bisa mencari finansial untuk kehidupan sehari-hari. Jelas ini semakin bertambah parahnya kondisi masyarakat. Untuk itu, lembaga zakat atau badan zakat menjadi garda terdepan di dalam memberikan solusi kepada masyarakat muslim terutama, setidaknya mustahik tidak sampai terpuruk sekali, atau setidaknya muzaki bisa bertahan dengan statusnya sebagai muzaki. Dan itu menjadi bagian cukup krusial bagi lembaga zakat dan juga badan zakat, agar mampu bisa memberikan solusi, mampu memberikan peluang ya, untuk bisa bertahan, survive dengan kondisi yang ada sekarang. Terutama tidak terkecuali juga lembaga zakat Persatuan Islam, jamiah Persatuan Islam. Lembaga zakat Persatuan Islam pun tetap menjadi garda terdepan di dalam proses memberikan solusi terhadap masalah umat ini. Dan alhamdulillah di beberapa waktu kebelakang pusat zakat umat ya, dalam hal ini sebagai pelaksana tugas dari Bigar Zakat Pimpinan Wilayah DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa tugas yang luar biasa kami. Sekalipun mungkin kalau bicara sempurna ya tidak sempurna lah, karena masih banyak hal-hal yang belum kita garap, belum kita selesaikan, tapi setidaknya usaha-usaha yang menurut kami sudah maksimal itu sudah kami lakukan lah. Mungkin dalam kacamata kami ini sudah sangat maksimal untuk kami lakukan dan alhamdulillah sudah terlaksana. Mungkin ada beberapa di antara yang sudah kita lakukan, dari mulai bantuan untuk para asatidz, kemudian juga sembako untuk para asatidz, dan juga bantuan untuk kaum muslimin secara umum. Dan itu menurut kami memang belum sempurna, tetapi setidaknya itulah usaha maksimal kami yang bisa kami lakukan. Untuk itu di forum ini juga ingin saya sampaikan ucapan jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh pihak yang terkait yang telah memberikan kontribusi, bantuan, dukungan, donasi melalui pusat zakat umat, melalui Bigar Zakat, sehingga mampu bisa memberikan beberapa sumbangsih bantuan bagi masyarakat yang memang terdampak dengan COVID-19 ini. Saya rasa sih poinnya itu, Allah. Kemudian terkait dengan di akhir-akhir Ramadan, karena biasanya sebagian daripada jemaah, baik itu jemaah Persis ataupun simpatisan, biasanya mengumpulkan terutama mungkin zakat fitrah ataupun zakat yang lain biasanya kan di bulan Ramadan ya. Sementara memang
dari sisi kebiasaan PP Persis juga suka mengirimkan semacam instruksi sekaligus edaran ya, sekaligus panduan ya, terutama masalah zakat-zakat yang dikoordinir oleh masing-masing cabang sebagai unit dari, katakanlah, kepanjangan dari PJTU. Nah, bagaimana upaya bidang perjakatan untuk mensosialisasikan masalah ini terutama kepada pimpinan-pimpinan cabang yang ada khususnya di DKI Jakarta. Baik, terima kasih, Zat. Memang biasanya setiap tahun kita akan mengundang bigar-bigar zakat di masing-masing cabang supaya hadir, misalkan di Johar atau di satu tempat mereka hadir. Kemudian kita menyampaikan sosialisasi terkait dengan edaran pimpinan pusat atau instruksi dari pimpinan pusat. Itu memang biasanya. Jadi jauh hari sebelum pelaksanaan zakat fitrah atau zakat yang lainnya, kita suka memberikan sosialisasi kepada bigar-bigar zakat di masing-masing cabang. Tapi karena kondisi sekarang kayaknya sih tidak memungkinkan kita mengundang banyak orang, gitu. Beresiko dengan pemerintahan setempat. Jadi kemungkinan kita akan menggunakan media-media yang paling mungkin kita bisa lakukan. Misalkan menggunakan WA pribadi, sehingga surat edaran dari pimpinan pusat ini kita bisa share ke masing-masing pimpinan cabang melalui WA. Nanti mungkin ada nomor admin PJTU yang akan kita gunakan untuk memberikan meng-share edaran pimpinan pusat, termasuk juga format laporan yang sudah diformat langsung oleh pimpinan pusat. Itu nanti kita akan share melalui WA pribadi yang akan kita tujukan kepada masing-masing cabang. Kalau pulang lebih mungkin untuk DKI Jakarta ada 17 cabang, maka 17 cabang ini akan kita share. Mungkin insya Allah hari ini atau besok kita akan share untuk bisa difahami surat edaran ini, kemudian dipatuhi surat edaran ini, dan kemudian laporannya pun bisa diserahkan sesuai dengan waktu yang kami tentukan. Insya Allah mungkin untuk laporan seluruh kegiatan perzakatan di masing-masing cabang, kita akan minta atau kita tunggu laporannya H+3. Itu dengan harapan di H+3 ini seluruh laporan dari masing-masing cabang itu sudah kumpul semuanya di pimpinan wilayah DKI Jakarta untuk kita rekap dan kita akan laporkan ke pimpinan pusat. Sebagai tambahan, keuntungan dari jamiah ya, berada di dalam jamiah itu ada beberapa hal yang tidak harus difikirkan oleh cabang. Jadi ada beberapa hal, mungkin hampir banyak hal ya, saya rasa yang sudah dipikirkan oleh pimpinan pusat, sudah diputuskan oleh pimpinan pusat, sehingga level di bawah pimpinan pusat itu tinggal melaksanakan saja arahan dan instruksi yang sudah diputuskan oleh pimpinan pusat. Nah, di antara yang kemudian harus difahami dan dipatuhi karena memang sudah ditentukan oleh pimpinan pusat, di dalamnya adalah tentang bigar perjakatan, tentang pembagian dalam mustahik zakatnya, termasuk juga bagaimana mekanisme pengolahan zakat di masing-masing cabang. Jadi tinggal sebetulnya paling mudah ya berjamiah ini, tinggal terima, pahami, kemudian patuhi, dan laporannya kita tunggu di pimpinan wilayah. Sudah selesai saya rasa aktivitas perzakatan di setiap tahunnya insya Allah. Selama mematuhi dan memahami apa yang sudah diedarkan atau diinstruksikan oleh pimpinan pusat. Dan saya rasa jamiah Persis dari tahun ke tahun, saya rasa juga edaran ini juga tidak banyak melakukan perubahan di dalamnya, jadi sudah terbiasa insya Allah, tinggal komitmen untuk mematuhinya kembali dan komitmen untuk memberikan laporan di akhir nanti ketika aktivitas kegiatan sudah selesai. Satu lagi Ustaz yang ingin mungkin ditekankan sebagai upaya untuk melakukan upaya dari, katakanlah dari pimpinan cabang supaya laporan yang dilaksanakan itu bisa maksimal ya, dilaporkan ke pimpinan wilayah, katakan ke bigar perjakatan, karena memang ada beberapa yang katakanlah mungkin karena kesulitan atau apa ya tidak bisa melaporkan, atau mungkin kendala yang lain seperti adanya mungkin prosentase seolah-olah itu merupakan yang wajib gitu ya untuk menyerahkan, padahal yang dibutuhkan kita kan laporannya ya, laporan baik itu penerimaan ataupun distribusi mustahiknya. Ini bagaimana dari pihak perjakatan untuk memaksimalkan laporan supaya
semua pimpinan cabang itu semua merekap laporan tersebut dan diserahkan ke pimpinan wilayah? Pertama, memang di dalam laporan yang dikirim oleh pimpinan pusat itu sudah ada rumus. Jadi sebetulnya ini sangat mudah. Nanti tinggal dari masing-masing cabang ketika dapat zakat mal, dapat infak sodako, dapat zakat fitrah itu ada 3 kolom. Tinggal diinput saja zakat mal itu berapa, infak sodako berapa, zakat fitrah itu berapa. Nanti itu langsung masing-masing pembagian, masing-masing mustahik yang ditentukan oleh pimpinan pusat itu langsung terisi. Itu sudah otomatis. Jadi tinggal diterima si laporan itu dalam bentuk Excel, tinggal diinput langsung otomatis itu terisi semua. Nah, yang kita ambil sebetulnya memang ada tetap jatah dari masing-masing cabang buat pimpinan wilayah, itu disebut dengan sabilillah jamnya. Sabilillah jamnya itu sekitar 25%. Memang dalam laporan di situ ada PJ, ada PR, maksudnya pimpinan jamnya, ada pimpinan jemaah, pimpinan ranting, kemudian pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, dan pimpinan pusat serta PJTU. Dalam kolom memang komplit sekian. Tapi kan kalau konteks Jakarta, pimpinan jemaah dan pimpinan ranting tidak ada. Jadi tetap maksudnya nanti di pimpinan cabang. Itu alokasinya cukup besar. Setahu saya tuh kalau digabung pimpinan cabang, pimpinan ranting, dan pimpinan jemaah itu sekitar 65%-an. Untuk bisa dikelola oleh pimpinan cabang. Nanti PD, PW, dan PP itu nggak nyampe 20%. Setahu saya cuma 10%-an dan 15% di atas. Jadi pimpinan cabang tinggal mengambil saja yang sabilillah jamnya untuk PD, untuk PW, dan juga untuk PP, serta untuk PJTU. Nah, mungkin itu yang akan kita ambil untuk kita serahkan ke pimpinan wilayah DKI Jakarta untuk dikelola sebagaimana mestinya. Tetapi ini pun tidak bersifat wajib ain ya. Sehingga kalau memang ada cabang yang mohon maaf ini cabang yang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk memberikan alokasi itu, ya jangan memberatkan juga. Bisa di cabang nih masih banyak keperluan, lagi pembangunan ini, lagi beresin ini. Yang penting kan ada komunikasi dengan pimpinan wilayah. Misalkan, mohon maaf, cabang A tidak bisa memberikan sabilillah jamiyah untuk PD, PW, dan PP serta PJTU karena beberapa hal yang memang kami tidak mungkin untuk bisa menyerahkannya. Sah-sah saja. Jadi kita kan ada komunikasi lah saya rasa. Jadi kalau kata orang Sunda kan hade goreng itu basah. Kalau itu sudah selesai ya sudah sebetulnya tidak akan ada masalah. Tapi yang menjadi tanda tanya kami kan ini laporan tidak ada, informasi tidak ada, duit kan jadi serba salah nantinya bagi kami di pimpinan wilayah itu. Ini maksudnya kenapa dan ada apa gitu. Nah, barangkali itu sih poin yang kemudian kami tekankan. Jadi kalau memang ada dari sabilillah jamnya masing-masing cabang, kita akan terima, alhamdulillah, kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran, termasuk laporannya juga. Tapi kalau misalkan tidak ada pun, komunikasikan saja. Toh kita pun masih lembaga jamiah yang didirikan oleh manusia semua, jadi ya tinggal komunikasi saja antara satu dengan lain. Dan terakhirnya, terkait dengan distribusi laporan, kalau cabang bisa mengirimkan melalui nomor admin, tinggal dikirim melalui nomor admin, WA pribadi ya, saya rasa itu sudah cukup, sudah memungkinkan. Tinggal nanti pendistribusian uang itu bisa diserahkan langsung ke kantor PJTU, misalkan atau ke Johar, ke pimpinan wilayah. Kalau tidak memungkinkan, biar nanti kita yang jemput ke masing-masing cabang. Nanti sudah ada timnya dari Bidang Jakarta dan PJTU yang akan mendatangi langsung masing-masing cabang untuk mengambil dana sabilillah jamiyah, kemudian juga untuk mengambil laporan. Kalau memang tidak memungkinkan untuk mengirim melalui WA pribadi atau transfer misalkan tidak memungkinkan, ya sudah kita akan jemput ke masing-masing cabang. Jadi intinya kalau ada komunikasi silakan laporkan. Tolong nih kita nggak bisa kirim ke Johar, ya kita akan datangi cabang. Jangan sampai datang ke Johar tidak, kirim informasi tidak, dan itu cukup membingungkan bagi kami. Jadi jangan sampai ada praduga di antara kita, kurang lebih gitu. Ya mudah-mudahan semua pimpinan jamiah dari umpamanya pimpinan cabang dapat memahami dengan perbincangan ini, dan insya Allah ini akan di-share ya, sehingga semua pihak merasa katakanlah terbantu dengan adanya kebijakan khususnya dari pimpinan pusat mengenai masalah ini. Terima kasih Ustaz atas kesediaannya. Sami-sami, Ustaz, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi